Dukun gadungan ngaku orang pintar, bahkan mengaku bisa menggandakan uang. Dirinya melakukan kebohongan kepada siapapun dan menghabisi siapapun yang menghalanginya, termasuk istri dan juga anaknya. Kasus ini sendiri cukup menggegerkan di Cianjur saat itu. Seorang lelaki bernama Wawon tinggal di Bandung Barat, dikenal sebagai pria miskin, selalu gak ada uang, bahkan untuk keseharian makan dirinya kerap pinjam uang ke tetangga. Apalagi di kehidupan keluarganya, makin kelimpungan usai sang istri Wiwin memutuskan untuk menjadi TKW di Malaysia. Wiwin berencana 6 tahun menjadi TKW meninggalkan sang suami Wawon. Wawon sendiri adalah seorang dalang wayang, tak punya penghasilan menentu, bahkan dirinya tak jelas perekonomian. Wiwin yang kesal kepada sang suami Wawon yang hanya bisa menyusahkan, tak bisa berusaha, akhirnya memilih cerai saat dirinya masih ada di Malaysia. Dari sinilah kehidupan kejahatan Wawon dimulai. Saat dirinya mencari cara untuk mendapatkan uang, termasuk menghalalkan segala cara, menipu banyak wanita dan menghabisi wanita-wanita tersebut. Usai bercerai, Wawon pun pindah ke Cianjur ke Gunung Sari, bekerja di pabrik penggilingan beras, menikah dengan gadis Cianjur bernama Ende, namun nampaknya pernikahannya sebentar dan berakhir cerai karena ada wanita lain. Di tahun 2023, Wawon pun menikah dengan Heni dan tak lama juga setelah bercerai akhirnya menikah dengan Iis. Dengan pernikahannya bersama Iis sendiri berbeda dengan wanita-wanita sebelumnya, pernikahan dengan Iis cukup lama. Wawon yang saat itu dipejat kepada Solihin, entah dari mana idenya, keduanya ngobrol dan keduanya memutuskan untuk menjadi paranormal gadungan. Mereka berencana membodohi orang-orang tak berpendidikan dengan sulap masalah uang. Namun ternyata mereka pun gak bisa kerja berdua. Akhirnya mereka pun mendapatkan seorang laki-laki bernama Dede untuk merekrut orang-orang tersebut demi mendapatkan uang dan mengiklankannya dari mulut ke mulut lewat mulut Dede. Meski Wawon punya istri bernama Iis, namun nampaknya Wawon pun masih mendekati Halimah, seorang gadis asal Bandung yang pindah ke Cianjur. Halimah sendiri punya suami dan anak, namun tetap dirinya tergoda oleh Wawon yang memberikan iming-iming punya harta warisan. Wawon menikah dengan Halimah di belakang Iis, bahkan pernikahan keduanya pun nampak digelar terbuka. Saat pernikahan terjadi, keluarga Halimah pun sakit hati hingga akhirnya membuang Halimah. Kedua istri Wawon tak tahu kalau Wawon punya istri lain lagi, dan keduanya pun nampaknya dibohongi Wawon terkait permasalahan warisan. Mereka berdua menunggu warisan Wawon datang. Bahkan Halimah sendiri nampaknya terbuai bujukan dari Wawon. Halimah menjual rumahnya di Bandung 300 juta dan diberikan kepada Wawon demi menggandakan uang. Wawon bahkan berjanji akan memberikan 2 kali lipat kepada Halimah dan percaya saja kepada sang suami Wawon. 2 minggu kemudian Halimah pun sakit-sakitan dan Halimah harus pulang ke Lampung menjalankan ritual. Saat itu pun Wawon mengungkapkan kepada Halimah uang akan cair setelah dilakukan ritual di Bandung. Nampaknya Halimah dengan Wawon pun pergi ditemani 2 orang lainnya, yaitu Wawon CS. Perjalanan ke Lampung pun nampak tak sesuai dengan harapan mereka. Mereka tak bisa menghabisi Halimah di sana hingga akhirnya kembali ke Cianjur. Di Cianjur kondisi Halimah makin buruk, Halimah makin sakit-sakitan dan akhirnya Halimah pun berpulang karena sakit. Semua para tetangga memang menyangka Halimah sakit-sakitan hingga akhirnya saat dirinya berpulang semua menyangka Halimah sakit. Keluarga dari Halimah pun bertanya-tanya kemana uang hasil penjualan rumah, namun nampaknya tak bisa berbuat apa-apa karena Wawon adalah suami dari Halimah. Yang lebih mengagetkan lagi untuk semua orang termasuk keluarga dari Halimah, Wawon menggoda Ai, anak dari Halimah. Saat itu pun bahkan Ai punya suami dan punya 2 anak. Ai sendiri diiming-iming punya harta yang banyak dan akan menerima warisan, hingga akhirnya Ai pun pindah ke Cianjur dan menikah dengan Wawon. Saat itu Wawon mulai kekurangan uang hingga akhirnya dirinya pun meminjam kepada para tetangga hanya untuk sekedar makan. Merasa kesusahan, Wawon pun merayu Wiwin, mantan istri pertamanya yang sudah pulang ke Indonesia setelah menjadi TKW. Saat itu Wiwin menyerahkan uang 25 juta untuk digandaikan, namun ternyata setelah ditunggu Wiwin pun tak mendapatkan uang tersebut. Guna mencari mangsa lain, Wawon pun meminta istri Dede untuk mencari mangsa TKW yang berduit. Wawon berhasil mendapatkan TKW bernama Siti Fatimah dengan meyakinkan menggandakan uang Siti senilai 180 juta. Uang tersebut ternyata hasil kerja keras Siti selama 3 tahun, namun entah kenapa Siti pun percaya kepada Wawon. Siti diminta pulang ke Indonesia untuk jalani ritual dengan syarat tak boleh ada keluarga yang tahu tentang ritual dan kepulangan Siti. Siti dibawa ke kota Mataram. Saat itu Wiwin pun menagih kepada Wawon, namun ternyata Wiwin diberikan janji akan diberikan 25 juta kalau membantu Wawon untuk menghabisi Siti. Tak bisa berbuat apa-apa, Wiwin pun nampak menuruti permintaan dan rencana dari sang mantan suami Wawon. Siti, Wiwin dan ibu Wiwin pun kapal laut menuju Mataram. Di kapal mereka berpura-pura berantem dan langsung membuat Siti terjatuh di kapal tersebut. Para penumpang panik dan mereka membantu mencari Siti. Hingga akhirnya Siti pun ditemukan dan dimakamkan sebagai orang yang mengalami kecelakaan.
Wiwin dan ibunya kembali datang ke Cianjur dengan harapan tenang bisa mendapatkan uang 25 juta dari Wawon. Tak selesai sampai di sana ternyata Wawon sendiri sudah menyiapkan siasat. Wawon menyiapkan 2 lubang di kontrakannya. Mereka berencana menghabisi Wiwin dan juga ibunya. Tak lama, Wiwin pun dan sang ibu dihabisi dan dimasukkan ke lubang kontrakannya, ditutupi seperti biasa lagi dan seakan tak terjadi apa-apa. Bahkan saat ada orang yang bertanya kemana Wiwin berada, Wawon mengaku dirinya tak tahu. Sambil berjalan ternyata Wawon sendiri punya mangsa baru bernama Parida TKW asal Dubai yang mengirim ratusan juta. Tak lama Parida menagih kepada Wawon, namun kembali uang itu sudah tak ada. Akhirnya dengan menjalankan ritual lagi, Parida harus pulang ke Indonesia dengan syarat tak boleh memberitahu keluarganya. Lagi-lagi Parida dihabisi di kontrakan Wawon. Dimasukkan ke lubang yang sudah disiapkan di kontrakan dan akhirnya mereka pun nampaknya berjalan seperti biasa, yakin kalau kejahatan mereka tak terbongkar. Namun lama-lama nampaknya Yeni, istri dari Dede, merasa ketakutan. Dirinya malah curiga dirinya adalah target. Yeni yang sempat membantu Wawon mencari para TKW namun kini Yenilah targetnya yang akan segera dihabisi oleh Wawon. Saat itu Wawon CS meminta Yeni ke kontrakan namun Yeni nampak pergi, lebih memilih kabur dan menjadi TKW. Yeni yang merasa tahu sepak terjang dari Wawon CS dan juga suaminya nampak takut hingga akhirnya dirinya melarikan diri ke luar negeri. Namun ternyata nampaknya sebelum menghabisi sang istri, Wawon pun menghabisi Bayu, anaknya sendiri. Saat itu Bayu yang masih berusia balita nampaknya dieksekusi di kontrakan dengan alasan Bayu sering rewel dan menangis. Saat Ai menanyakan kemana Bayu yang tak pulang bersama sang ayah Wawon sementara Wawon pulang sendiri, Ai bersama kedua anaknya dan juga Dede, teman dari Wawon, diracun supaya tak ada yang curiga. Namun tak lama suara rintihan Ai dan keluarga pun terdengar tetangga hingga akhirnya mereka mendobrak rumah pintu Ai. Menyelamatkan mereka masuk ke rumah sakit namun ternyata Ai dengan anak-anak tak terselamatkan, sementara Dede selamat. Tak ada yang curiga siapa yang menaruh racun tersebut karena semuanya keracunan, namun pihak kepolisian pintar. Pihak kepolisian merasa racun yang diberikan kepada Dede, Ai dan juga 2 orang anaknya berbeda. Dede sendiri hanya mendapatkan sedikit racun, sementara kedua lainnya racun mematikan hingga akhirnya Dede diselidiki. Dalam penyelidikan ini akhirnya Dede pun mengakui dan Dede pun mengungkapkan kebenaran. Usai mendapatkan pengakuan dari Dede, pihak kepolisian pun langsung mengamankan Wawon dan juga Solihin. Ketiganya diamankan dan mengakui kesalahannya, bahkan menunjukkan di mana para korban berada. Diamankan dan menjalani beberapa kali persidangan, ketiganya divonis hukuman mati. Mereka malah menyangka di awal Wawon adalah aki-aki yang tak bisa berbuat apa-apa, doyan kawin bahkan dirinya menipu banyak wanita, namun tak ada yang menyangka Wawon menghabisi wanita-wanita tersebut dengan cara yang sadis.